3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 6 akan membawakan hasil presentasi kami, yang berjudul Sistem Buffer dan Manfaatnya. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Salma Afifah selaku moderator dan pemateri 1, kemudian ada rekan saya, Asrori Baihaqi selaku pemateri 2, lalu ada Ana Primasari selaku pemateri 3, dan Willy Ramdhani selaku pemateri 4. Adapun materi yang kami bawakan, yang pertama, larutan buffer dan manfaatnya. Yang kedua, peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada perhitungan pH larutan penyangga. Yang keempat, ada cara unik atau cara asik. Dan yang kelima, pengaruh pengecaran penambahan sedikit asam basa pada sistem penyangga. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengertian buffer. Buffer atau larutan penyangga merupakan larutan yang mampu menyeimbangkan pH, sehingga pH tidak mudah berubah, meskipun diberi sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan. Larutan penyangga mengandung asam lemah dan basa konjugasi, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi teman-teman, larutan buffer ini berfungsi sebagai penyeimbang suatu asam atau basa. Jadi, larutan buffer itu terbagi menjadi dua. Ada larutan asam dan larutan basa. Larutan asam ini yang bertugas untuk mempertahankan pH pada daerah asam. Sedangkan larutan basa yaitu larutan yang mempertahankan pH pada daerah basa. Oke, selanjutnya. Peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ambil 3 contoh aja ya. Yang pertama ada larutan penyangga dalam darah, yang kedua ada larutan penyangga dalam saliva, dan yang ketiga larutan penyangga dalam obat tetes mata. Oke teman-teman, pada umumnya pH darah itu kalau normalnya itu 7,4. Dan pH darah itu nggak boleh di bawah 7,0 atau di atas 7,8. Jika pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu akan membuat enzim yang bekerja untuk menstabilkan pH itu terganggu. Yang kedua ada larutan penyangga dalam saliva. Teman-teman sudah tahu kan, pasti kalau kegiatan makan itu udah merupakan kegiatan kebutuhan yang pasti dilakukan setiap hari. Nah, di dalam saliva atau air liur kita itu terdapat enzim penyangga. Jadi gigi kita tuh punya email yang bisa larut dalam asam. Nah, gimana caranya gigi kita tuh nggak keropos? Itu karena ada enzim penyangga yang mempertahankan pH di mulut kita. Nah, larutan penyangga dalam air saliva itu berupa larutan penyangga fosfat namanya. Selanjutnya ada larutan penyangga dalam obat tetes mata. Teman-teman pasti tahu ya, kalau misalkan lagi kelilipan atau sakit mata, dikasih obat tetes mata, itu langsung perihnya hilang, langsung matanya segar lagi. Karena ya pH di dalam obat tetes mata itu sudah disesuaikan dengan air mata yang ada di tubuh kita. Bayangkan kalau pH-nya nggak sesuai, pasti bakal nimbulin iritasi atau perih yang bisa berakibat serius. Begitu juga dalam obat, vaksin gitu. Mungkin ini materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ada Asrori Baihaqi yang akan menyampaikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan
tentang perhitungan pH larutan penyangga. Next. Nah, sebenarnya larutan penyangga itu ada yang namanya asam dan juga basa. Nah, di sini juga ada yang namanya asam lemah dan basa kuat, basa lemah. Dan garamnya. Garamnya asam lemah itu bisa disebut basa konjugasi. Dan garamnya basa lemah itu bisa disebut asam konjugasinya. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan pH dari asam lemah. Asam lemah atau bisa disebut sebagai Ka dan asam. Rumus dari asam adalah karena asam berarti itu disebut H+, sama dengan Ka kali Na per Ng. Nah, N ini bisa disebut sebagai mol asam dan mol garam. Dan untuk mencari pH-nya, kita memakai rumus min log kali H+. Nah, di sini kan tadi H+-nya harusnya sudah diketahui ya. Nah, yang kedua, basa lemah dan garamnya. Basa lemah bisa diibaratkan atau disebut Kb. Basa itu ciri-cirinya OH-. Sedangkan rumusnya, caranya mencari OH- itu adalah Kb kali mol basa per mol garam. Sebelum kita mencari pH, kita harus mencari pOH-nya dulu. pOH rumusnya min log kali OH-. Baru kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH. Kenapa di sini ada 14? Nah, kita harus ingat bahwa pH tambah pOH itu sama dengan 14. Jadinya kita masukin di sini 14 min pOH itu. Next. Nah, langsung saja kita praktek. Contoh pertama. Soal asam asetat mempunyai Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Jika 0,2 mol asam asetat ini dicampurkan dengan 0,02 mol natrium asetat, hitunglah pH larutan tersebut. Nah, ini di sini sudah diketahui Ka-nya sama yang ini adalah asam asetat, Al, asam lemah. Asam asetat itu Al, asam lemah. Dan garamnya di sini tercantum natrium asetat, yaitu 0,02. Nah, sekarang kita jawab. Al sama dengan H+, kan karena asam, kita cari H+-nya. H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Sama dengan 10 min 5 kali 0,02 per 0,2. 0,02. Sama dengan 0,5 kali 10. H+ sama dengan 0 pangkat min 4. Nah, H+-nya sudah ditemukan. Sekarang kita cari pH-nya. pH rumusnya sama dengan min log kali H+. Nah, di sini min log H+-nya 10 pangkat min 4. Jadi pH-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya soal kedua. Berapa pH larutan yang dibuat dari campuran 50 mili NH3 0,5 m dan 50 mili NH4Cl 0,5 m. Diketahui Kb NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini, di soal ini, diketahui bahwa 50 ml itu volume, sedangkan 0,5 itu konsentrasinya. Nah, kita jawab. OH-. Kenapa OH? Karena di sini itu basa lemah. OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam. Belum ada mol basa dan mol garam. Jadinya cara rumus
mencari mol sama dengan M kali V. M-nya konsentrasinya 0,5 M dan V-nya 50 mili. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Jadinya 10 pangkat min 5 dikali 0,5 kali 50 per yang mol garamnya 0,5 kali 50 juga. Nah, di sini kebetulan sama dibuat sama sih. Nah, jadinya gampang, tinggal kita coret aja, straight. OH min sama dengan 10 pangkat min 5. Belum selesai. Soalnya yang ditanyakan adalah pH. Nah, kita cari pOH-nya dulu. pOH sama dengan min log kali OH min. Sama dengan min log 10 pangkat min 5. pOH sama dengan min 5. Nah, di sini kita baru mencari pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH. Nah, kalau ada yang lupa, 14 tadi hasil dari pH tambah pOH sama dengan 14. Jadinya pH sama dengan 14 min pOH. Sama dengan 14 min 5. pH sama dengan 9. Next. Nah, beda soal lagi nih. Sebanyak 50 mili asam format HCOOH 0,1 M direaksikan dengan 25 mili NaOH 0,1 M. Hitunglah pH larutan yang dihasilkan. Diketahui KaHCOOH sama dengan 10 pangkat min 4. Jawab. Ini reaksi secara tidak langsung ya? Iya. Jadinya mol HCOH sama dengan, kita cari mol HCOH dulu, M kali V. Seperti yang di atas tadi ya, sudah dijelaskan dalam rumusnya. 0,1 kali 50 sama dengan 5 M mol. Dan untuk mol NaOH sama dengan M kali V juga, sama dengan 0,1 kali 25, sama dengan 2,5 M mol. HCOH plus NaOH menjadi HCOONa plus H2O. Nah, kita di sini ada mol reaksi sama sisa. HCOH tadi 5 mol, NaOH-nya 2,5 mol, dan ini reaksi mula-mulanya belum diketahui, HCONa sama H2O-nya belum. Jadinya kita bisa, karena di sini nggak ada koefisiennya, 5 boleh sih, 5 dibagi 1 sama dengan masih 5, 2,5 dibagi 1 habis. Berarti 2,5 mol, reaksinya 2,5 mol, NaOH-nya 2,5 mol, dan HCONa-nya 2,5 mol, H2O-nya 2,5 mol. Nah, sekarang sisanya 2,5 mol. Nah, ini yang 2,5 molnya habis sama asam kuatnya. Asam kuatnya itu harus habis. Jadi HCONa-nya sisa 2,5 mol, H2O-nya sisa 2,5 mol. Nah, ini HCOH itu asam lemah. Jadinya ketemu asam sama mol garamnya 2,5 mol. Jadi H plusnya sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Sama dengan 10 pangkat min 4 kali 2,5 per 2,5. H plus sama dengan 10 pangkat min 4. Mencari pH-nya, min log kali H plus. Jadi min log kali 10 pangkat min 4. pH sama dengan 4. Soal selanjutnya, perbandingan volume dari campuran larutan CH3COH 0,1 M dan larutan CH3COONa 0,1 agar menghasilkan larutan penyangga dengan pH 6 adalah. Nah, di soal ini sudah saya kasih petunjuk ya. CH3COOH itu asam lemah. Dan untuk garamnya itu 0,1.
CH3CONA, larutan itu. Dan di sini pH-nya juga sudah diketahui atau H plusnya itu sudah diketahui yaitu pH-nya 6. Diketahui juga Ka-nya CH3COH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita tinggal jawab. H plus sama dengan Ka mol asam per mol garam. 10 H plusnya 10 pangkat min 6. Ka-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat min 5. Sedangkan ini mol asam sama mol garamnya itu belum diketahui kan. Jadinya yang diketahui mol asam sama mol garam udah deh 0,1. Jadi 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 0,1 per 0,1. Nah, kebetulan sama dicoret-coret, jadinya tinggal 10 min 5, 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, kita masukin ke ini, V-nya tadi. V-nya asam sama V-nya garam, volumenya. Volume asam per volume garam sama dengan 10 pangkat min 1 per 1. Nah, kenapa 1? Kenapa harus 1? Karena ini di sini sudah habis. 10 pangkat dibagi 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5. Sama dengan, jadi dibalik. 1, kan ini min. Nah, biar jadi plus, positif, itu dibalik 1 per 10. Volume asam banding volume garam sama dengan 1 dibanding 10. Oke, next. Nah, ini ada cara yang lebih gampang sih kalau menurut saya ya, daripada cara yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, saya ya cari-cari dan dapat cara inilah. Cara unik atau asik. Di sini kita mengenal penyangga dulu. pH penyangga itu mempertahankan pH-nya dari pengaruh penambahan sedikit asam, basa, dan campurannya. Yang cara menentukan pH penyangga itu ada dua cara langsung sama cara tidak langsung. Cara langsung itu kita langsung masuk ke rumus sesuai di tulisan ya. Syaratnya itu ada asam lemah plus garamnya, juga ada basa lemah plus garamnya. Contoh, NH4OH dengan NH4Cl. Jadi OH- sama dengan Kb kali Nb per Ng. Nah, itu kan Bl sama basa lemah sama garamnya ini harus diketahui dulu. Jadinya kita langsung bisa masuk ke dalam rumus. Itu jadinya gampang. Cara yang kedua, cara tidak langsung itu direaksikan dulu. Syaratnya ada basa asam lemah sama basa kuat. Ada basa lemah sama asam kuat. Nah, di sini yang kuat itu harus habis. Jadinya lebih besar mol yang lemah. Ini adalah contoh soalnya. Contoh soal cara yang tidak langsung. CH3COOH plus NaOH. Nah, ini CH3COOH itu diketahui 300 mil 0,1 M. Sedangkan NaOH-nya diketahui 100 mil 0,1 M. Nah, ini di sini kan ada tanda kayak penghubung itu ya. Ini cara aslinya tuh di sini. Kita tuh gampang. Kan sudah diketahui ada Al dan ada lemah dan kuat. Ada asam lemah dan bisa kuat. Nah, 300 mil dikali 0,1. Kan ada tandanya gini, itu dikali maksudnya. Jadinya 300 mol. Dan sama juga, sampingnya juga ada tanda dikali juga. Jadinya 10 mol. Nah, intinya kan pH. Di sini diketahui Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Karena asam
kita H plus sama dengan Ka B min K H per K sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 30 min 10. Kenapa ini? Maksudnya B sama K itu yang 30 mol tadi besar dan yang 10 mol itu kecil. Nah, diperkecil gitu. Jadinya bacanya Ka besar min kecil per kecil sama dengan 10 kali min pangkat min 5 dikali 30 min 10 per 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Tahu kan? Ya, tahulah. PH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5. PH sama dengan 5 ke depan ya, min log 2. Ya, simpel, lebih simpel yang ini daripada yang tadi kalau menurut saya ya. Nah, soal selanjutnya. NH4OH plus H2SO4. Diketahui NH4OH itu 500 mil 0,1 M. H2SO4 100 mil 0,1 M. Jadinya kayak tadi ada tanda kayak penghubung itu artinya kali dikali 500 kali 0,1 sama dengan 50 mol. 100 kali 0,1 sama dengan 10 mol. Diketahui KB-nya sama dengan 10 min 5. Pangkat min 5. OH min sama dengan, kenapa OH min? Ya karena bahasa lah. KB kali B min 2K per 2K. Seperti tadi, B itu artinya besar, K itu artinya kecil. Di sini yang kuat harus habis. Kenapa di sini ada 2? Karena di H2SO4 itu di sini ada angka 2. H2. Nah, makanya itu dikasih 2. Bahasa kuat. Sama dengan 10 pangkat min 5, 50 min 2 kali 10 per 2 kali 10. Kecilnya kan 10, besarnya 50. Itu. Sama dengan 10 pangkat min 5 kali 1,5. POH sama dengan min log 1,5 kali 10 pangkat min 5. POH sama dengan maju min log 5 min log 1,5. Sekarang yang ditanya adalah pH. pH-nya sama dengan 14 min dalam kurung 5 kali 5 min log 1,5. Jadinya sama dengan 14 min 5 ditambah, karena min itu min plus ya, tambah log 1,5 sama dengan 9 plus log 1,5. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Dan terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Aswari Bayhaqi atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya ada materi pengaruh penambahan sedikit asam dan sedikit basa pada pH larutan penyangga yang akan disampaikan oleh Ana Primasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penambahan sedikit asam dan sedikit basa pada pH larutan penyangga. Sebelumnya, kita membahas dulu prinsip kerja dari larutan penyangga. Untuk yang pertama yaitu penyangga asam. Di sini ada penyangga CH3COOH dan CH3COO-, di mana CH3COOH ini berperan sebagai asam lemah dan CH3COO- berperan sebagai basa konjugasi. Jika penyangga ini ditambah dengan asam, maka yang bereaksi adalah basa konjugasinya. Ini dilambangkan H+ untuk mewakili asamnya, ditambah dengan CH3COO- yang akan menghasilkan CH3COOH, yaitu asam lemah.
Kemudian jika penyangga ditambah dengan basa, maka yang bereaksi adalah asam lemahnya. OH- ditambah dengan CH3COOH akan menghasilkan CH3COO- ditambah dengan H2O. Dan CH3COO- ini merupakan asam lemah. Selanjutnya penyangga basa. Di sini dicontohkan ada NH3 dan NH4+. NH3 ini merupakan basa lemah dan NH4+ asam konjugasi. Jika ditambah dengan asam, maka yang bereaksi adalah basa lemahnya. H+ ditambah dengan NH3 akan menghasilkan asam konjugasi, yaitu NH4+. Kemudian, jika ditambah dengan basa, maka yang bereaksi adalah asam konjugasinya. Bisa dilambangkan yaitu OH- ditambah dengan NH4+ akan menghasilkan NH4OH. Di sini kita bisa samakan NH4OH dengan NH3. Lalu bagaimana penerapannya? Di sini ada soal. Sebanyak 1 liter penyangga mengandung CH3COOH 0,1 molar dan CH3COONA 0,1 molar. Jika Ka CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵, maka tentukan. Di sini kita disuruh menentukan 3 poin. Yang pertama yaitu menentukan pH larutan penyangga. Yang kedua, pH larutan penyangga jika ditambah dengan 10 mili HCl 0,1 molar. Dan terakhir, menentukan pH larutan penyangga jika ditambah dengan 10 mili NaOH 0,1 molar. Pertama, kita membahas menentukan pH larutan penyangga. Pertama, kita mencari molar dari CH3COOH dengan rumus M kali V. M-nya 0,1 molar dan V-nya 1 liter. Dan menghasilkan 0,1 mol. Kemudian menentukan mol dari CH3COONA. Rumusnya tadi seperti tadi sama dan menghasilkan 0,1 molar. Karena di sini penyangga asam, di sini ada asam lemahnya, maka menggunakan rumus H+. H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya sudah diketahui 1,8 kali 10⁻⁵. Mol asam 0,1 mol per mol basa konjugasi 0,1 mol. Maka H+-nya adalah 1,8 kali 10⁻⁵. Jadi pH-nya ini menghasilkan 5 men-log 1,8. Lalu kita masukkan angkanya bahwa log 1,8 ini adalah 0,255. Maka pH-nya adalah 4,745. Selanjutnya poin B. Jika ditambah dengan 10 mili HCl 0,1 molar, di sini akan bertemu dengan CH3COOH dan CH3CONA. HCl ini bersifat asam kuat, sedangkan CH3COOH bersifat asam lemah dan CH3CONA bersifat basa konjugasi. Di sini yang akan kita reaksikan adalah HCl dengan CH3CONA karena sifatnya berlawanan. Pertama, kita mencari molar dari HCl-nya dulu dengan rumus M kali V. M-nya 0,1 molar dan V-nya 0,01 liter sama dengan 0,001 mol. Selanjutnya kita mereaksikan CH3CONA dengan HCl. CH3CONA ditambah dengan HCl akan mereaksikan
akan menghasilkan CH3COH ditambah dengan NaCl. Lalu kita menentukan MRS-nya. Pertama, kita memasukkan mol dari CH3CONA ini dari yang kita sudah cari di poin A tadi. Molnya adalah 0,01 dan HCl dan mol dari HCl 0,001 dan mol dari CH3COOH 0,1 mol. Lalu kita sudah mengetahui pembatasnya yaitu HCl. Jadi berarti 0,01 mol. Sehingga penyangga lainnya adalah 0,001 mol. CH3CONA 0,01 mol dan CH3COOH 0,01 mol. Dan mol dari NaCl 0,001 mol. Sehingga kita mendapatkan bahwa hasil dari mol CH3CONA ini 0,099 mol dan mol dari CH3COOH 0,101 mol karena berada di sebelah kanan. Jadi kita bisa menentukan CH3CONA ini merupakan basa konjugasi dan CH3COOH merupakan asam lemah. Kemudian lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Tadi Ka-nya sudah diketahui, kemudian dikali 0,101 mol per 0,0099 mol. Maka H+-nya sama dengan 1,836 kali 10⁻⁵. Maka pH-nya adalah 5 min log 1,836. Nah, kita kemudian masukkan min log 1,836 ini yaitu menjadi 0,264. Maka hasilnya adalah 4,736. Dari selisih antara AB ini pH-nya cuma sedikit karena adanya penambahan asam. Kemudian poin C. Jika ditambah 10 mili NaOH 0,1 molar, di sini NaOH bersifat basa kuat. NaOH ini akan direaksikan dengan NaOH. NaOH ini akan direaksikan dengan CH3COOH. CH3COOH ini bersifat asam lemah. Pertama, kita menentukan mol dari NaOH. Rumusnya sama tadi, M kali V, M-nya 0,1 molar, dan V-nya 0,01 liter. Sama dengan 0,001 mol. Lalu kita reaksikan antara CH3COOH ditambah dengan NaOH akan menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Kita menentukan MRS-nya. Tadi mol dari CH3COOH sudah ditentukan di poin A, yaitu 0,01 mol dan NaOH 0,001 mol dan CH3COONA 0,1 mol. Lalu pembatasnya sudah diketahui yaitu NaOH. Berarti molnya 0,01 mol, berarti mol dari CH3COOH 0,1 mol dan NaOH 0,01 mol dan CH3COOH 0,1 mol dan H2O juga sama. Jadi hasil dari mol ini CH3COOH yaitu 0,099 mol dan CH3CONA 0,01 mol karena berada di sebelah kanan. Lalu kita masukkan ke rumus lagi, yaitu
H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya sudah diketahui, mol asamnya 0,009 mol per 0,101 mol, maka H+-nya 1,729 kali 10 pangkatan 5. Jadi pH-nya ini adalah 5 min log 1,728. Lalu kita masukkan lagi min log 1,729-nya menjadi 0,235. Maka pH-nya adalah 4,762. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Ana Primasari atas penjelasannya. Kemudian ada materi hidrolisis garam dan sifatnya yang akan dijelaskan oleh Willis Ramdhani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam dan sifatnya. Next. Pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hydro yang berarti air dan lisis yang artinya penguraian. Istilah hidrolisis ini digunakan untuk reaksi suatu zat dengan air. Garam dalam air akan terionisasi menjadi kation dan anion. Ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah akan terhidrolisis menghasilkan H+ atau OH-. Next. Hidrolisis garam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hidrolisis garam sebagian dan hidrolisis garam total. Nah, hidrolisis garam sebagian yaitu hidrolisis reaksi garam dengan air, di mana yang biasa bereaksi hanya anionnya saja atau kationnya saja. Garam yang mengalami hidrolisis sebagian yaitu garam yang bersifat asam dan bersifat basa. Contohnya NaCH3COO menjadi Na+ plus CH3COO-. CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Kemudian hidrolisis garam total. Hidrolisis garam total merupakan reaksi garam dengan air di mana semua ion garam dapat bereaksi dengan air, baik anionnya maupun kationnya. Garam yang mengalami hidrolisis total yaitu garam yang bersifat netral, asam atau basa, yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya, CH3COONH3 menjadi CH3COO- plus NH4 plus. NH4 plus H2O menjadi NH3 plus H2O plus CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Next. Kemudian sifat-sifat hidrolisis garam. Sifat hidrolisis garam yaitu 1. Menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. 2. Kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. 3. Garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. 4. Garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anionnya bereaksi. 5. Garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anionnya bereaksi. Next. Kemudian hubungan KH, KW dengan OH- atau H+ larutan garam hidrolisis. Next. Nah, hubungan KH sendiri merupakan ketetapan hidrolisis dan KW merupakan ketetapan kesetimbangan air. Memiliki hubungan yang dijelaskan dalam reaksi hidrolisis garam yang terbagi menjadi garam netral, garam asam, garam basa, dan garam netral asam atau basa. Yang pertama, garam netral. Garam netral merupakan hasil dari reaksi asam kuat dan basa kuat
di mana ion-ion yang dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dengan air, sehingga memiliki pH yang netral atau sama dengan 7. Kemudian garam asam. Garam asam merupakan hasil reaksi dari asam kuat dan basa lemah, di mana kemudian akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Kemudian ada garam basa. Garam basa merupakan hasil reaksi asam lemah dan basa kuat. Garam ini juga akan mengalami hidrolisis parsial. Kemudian ada garam netral, garam asam atau basa, merupakan hasil dari reaksi asam lemah dan basa lemah. Akan memiliki sifat yang bergantung pada nilai Ka atau ketetapan asam dan Kb atau ketetapan basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka larutan akan bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Jika Ka lebih dari Kb, maka larutan akan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Jika Ka kurang dari Kb, maka larutan akan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Kemudian garam ini akan terhidrolisis secara total karena kation dan anionnya mengalami reaksi hidrolisis. Next. Untuk hubungan KH, KW dengan OH- dan H+ dalam larutan hidrolisis garam dijelaskan dalam reaksi-reaksi hidrolisis garam di atas yang dapat disimpulkan sebagai rumus-rumus berikut. 1. Untuk garam yang bersifat asam akan menghasilkan H+, di mana H+ ini sama dengan akar dari KH dikali Cg atau H+ sama dengan akar dari KW per Kb dikali Cg. Kemudian yang kedua, garam yang bersifat basa akan menghasilkan OH- yang sama dengan akar dari Ka dikali Cg atau OH- sama dengan akar dari Kw dikali Ka. OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali Cg. Kemudian yang terakhir, garam netral asam atau basa. Untuk garam yang bersifat basa akan menghasilkan OH- yang sama dengan akar dari Kw dikali Kb per Ka. Untuk garam yang bersifat asam akan menghasilkan H+ yang sama dengan akar dari Kw dikali Ka per Kb. Next. Nah, berikut contoh soal dari pembahasan di atas. Kita cari pH dari 50 ml larutan CH3COOH2 dengan Ca 0,025 m dengan Ka CH3COOH sama dengan 2,0 kali 10 pangkat min 5 adalah pembahasannya sebagai berikut. Diketahui CH3COOH sama dengan asam lemah dan Ca3 sebagai basa kuat, Mg sama dengan 0,025 m yang diubah menjadi 25 dikali 10 pangkat 3 m. Ditanyakan pH-nya. Pembahasan karena CH3COOH2 itu maka Mg dikalikan 2. OH- sama dengan akar dari Kw dikali 2 Mg per Ka sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dikali 2 kali 25 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6. Maka POH sama dengan 6 log 5, pH-nya sama dengan 14 dikurangi 6 min log 5 sama dengan 8 plus log 5. Jadi pH larutan tersebut adalah 8 plus log 5. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Bu Ramdhani atas penjelasannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Larutan penyangga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, larutan asam yang mempertahankan pH pada daerah asam, dan yang kedua adalah larutan penyangga basa yang mempertahankan pH pada daerah basa. Adapun peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam darah manusia, terdapat juga dalam obat tetes mata, dan air saliva. Tentang cara penghitungan larutan penyangga, di atas sudah dipaparkan rumus mengenai menghitung dan mencari pH asam, basa, serta pengaruh pengencerannya. Kemudian ada hidrolisis garam. Jadi hidrolisis garam terbagi menjadi dua. Hidrolisis garam sebagian dan hidrolisis garam total. Adapun sifatnya yaitu mengenai asam dan basa pembentuk garam. Kation dan anion dari asam atau basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena ionisasinya sempurna. Garam tidak terhidrolisis jika ada kation maupun anion yang bereaksi. Garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.